Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ngaji Quran Channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, belajar mengaji surah Al-Baqarah ayat 17 sampai 19. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naro. Kita berhenti sebentar. Ini yang perlu dijelaskan di sini adalah mim sukun bertemu dengan kaf, maka kita yang sudah menyimak video sebelumnya paham ini dibaca dengan jelas. Maka bagi pemirsa yang menyimak video ini yang baru datang ke channel ini, silahkan simak video sebelumnya, pembelajaran surah Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat yang sebelum ini. Mim sukun ini bertemu kaf kita bacanya dengan jelas ya. Cara baca dengan jelas adalah tidak ada dengung, tidak ada samar. Contoh, mathaluhum kamathali. Mathaluhum ka. Jadi hum ka seperti itu. Yang enggak ada samar, enggak ada dengung. Jadi harus jelas. Mathaluhum kamathali. Yang kedua, yang dalam pembacaan jelas itu jangan ada jeda sedikit pun. Apa jeda maksudnya? Jeda itu misalkan ada waktu sedikit saja yang ada di antara kata hum dengan ka ini. Jadi jangan, jadi langsung digabungkan saja. Bagaimana contohnya kalau dijeda? Contoh, masaluhum kamathal. Nah ini kan hum ka. Jadi tidak langsung masaluhum ka. Nah seperti itu. Baik, kita baca lagi. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naro. Nah, di sini yang perlu dijelaskan ada kata alladzi. Alladzi di sini pada dasarnya itu adalah dibaca alladzi dua harokat. Kamathalil ladzi. Nah, seperti itu. Dibaca dua harokat alladzinya. Tapi karena panjangnya yang dzi ini di depannya ternyata ada huruf yang bertanda sukun, maka panjang al-dzi-nya ini sudah tidak ada sama sekali. Jadi langsung alladzis tauqada. Itu kalau kita menyambungkan alladzi dengan kata yang setelahnya ini dengan sukunnya ini. Kalau tidak maka tetap alladzi. Kamathalil ladzi. Nah seperti itu. Kalau digabungkan kamathalil ladzi istawqada naro. Nah, baik, di sini yang perlu dijelaskan lagi tentang ro di sini. Perhatikan ada fathatain di sini. Fathatain kalau terbacanya itu kan harusnya naron, ron seperti itu, bukan ro. Tapi kenapa kita barusan bacanya ro? Kenapa? Karena kita berhenti. Jadi kita akan membaca naron kalau menggabungkan kata ini ya, ronnya ini dengan kata berikutnya falamma. Nah, contohnya kamathalil ladzi istawqada naron falamma. Nah, seperti itu. Jadi cara baca Qur'annya seperti itu. Kalau berhenti ada caranya, ada hukumnya. Kalau disambung juga ada hukumnya. Kalau berhenti di naron, maka ronnya dibaca ro seperti itu. Jadi ro dua harokat, dibaca dua harokat. Dibaca panjang dua harokat. Kalau dibaca sambung naron, maka dilihat huruf setelahnya apa? Ternyata huruf fa. Maka kita menggabungkan ya, mempertemukan tanwin atau fathatainnya ini dengan huruf fa. Apa hukumnya? Hukumnya dibaca dengan samar. Narong falamma, seperti itu. Di sini kan ada tanda jim kecil, boleh berhenti menjadi naro, boleh disambung narong falamma dan seterusnya. Baik, kita praktekkan yang berhenti ya. Berarti kita lanjutkan dari falamma.
Falamma adoat. Falamma di sini ada mim bertasydid. Penjelasan-penjelasan sebelumnya sebenarnya sudah diulang-ulang, dan sebenarnya sampai 30 juz kita baca Quran sebenarnya ya gitu-itu aja tentang tajwid itu. Nah, masalahnya apakah kita sudah belajar? Kalau kita hanya cuman mendengar tapi tidak praktek sendiri, maka ini kurang gitu. Jadi bagi pemirsa yang menyimak video ini, silakan praktekkan sendiri di rumah masing-masing dan carilah guru di sekitar rumah agar bisa disetorkan ya bacaan tersebut kepada guru tersebut. Bisa teman, bisa mungkin orang tua, mungkin dan seterusnya, sehingga ada orang yang menegur nanti ketika salah gitu. Falamma adoat. Jadi di sini dengungannya 2 harokat, didengungkan sepanjang 2 harokat. Falamma, lamma, seperti itu. Kemudian ma-nya di sini dipanjangkan 5 harokat. Falamma, jadi ma ini 5 harokat. Falamma adoat. Jadi ini juga 5 harokat. Ini 5 harokat, ini 5 harokat. Terus ada bedanya nggak antara 5 harokat yang di sini dengan 5 harokat yang di sini? Ada bedanya nggak? Ada. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau yang di sini kita boleh membaca falamma. Nah, seperti itu. Jadi berhentinya di falamma itu boleh. Jadi berhentinya di falamma. Kalau kita berhenti di falamma, maka 5 harokatnya berkurang menjadi 2 harokat saja. Contoh, kita menggabungkan ya. Kamatsalil ladzi istawqada naran falamma. 2 harokat di sini. Loh, ini ada harokat bendera. Iya, harokat bendera berfungsi kalau panjangnya ma kita gabungkan ke hamzah. Kalau enggak, ya 2 harokat. Oh gitu, iya gitu. Jadi bicara sendiri. Nah ini sebenarnya biar pemirsa paham maksud saya. Falamma jadi 2 harokat. Kalau digabungkan, nah kalau ini adoat ini tidak bisa kita misalkan falamma ado menjadi 2 harokat, gak bisa. Kenapa tidak bisa dipisah sebagaimana yang ini? Jadi falamma di sini 1 kesatuan kata, adoat di sini 1 kesatuan kata. Jadi antara ma dan hamzah dan a ini adalah sudah berbeda 1 kesatuannya gitu. Jadi ini boleh terpisah. Kalau harokat bendera yang di sini ini berada di tengah-tengah kata, jadi tidak boleh kita memotong tengah-tengah kata. Kalau memotong antar kata itu tidak apa-apa. Falamma 1 kata, adoat 1 kata. Tapi kalau di tengah-tengahnya nggak boleh, tetap harus sampai sempurna itu katanya. Adoat. Nah, huruf ta di sini ada letupan nafas sedikit saja. Adoat. Nah, seperti itu. Jangan sekedar adoat. Nah, kan nggak ada itu letupan dikit, nafas sedikit aja. Adoat. Nah, seperti itu. Tapi jangan berlebihan. Adoat. Nah, berlebihan ya seperti itu. Biasa saja. Adoat ma haulahu zahaballah. Ma 2 harokat. Haulahu, hu juga 2 harokat. Perhatikan di sini harokat dhammah terbalik kedudukannya sama dengan fathah bukan fathah terbalik. Kedudukannya sama dengan harokat fathah yang berdiri. Jadi fathah berdiri kedudukannya sama dengan dhammah terbalik. Apa? Panjangkan 2 harokat. Ma haulahu dhahaballah. Nah, perhatikan 2 harokat ma haulahunya ini.
ma haulahu dhahaballahu binurihim. Binu, nunya 2 harokat, binurihim mim sukun bertemu dengan huruf wawu. Binurihim wa tarakahum. Jadi dibaca dengan jelas ini. Him wa tarakahum. Binurihim wa tarakahum. Sama dengan yang sebelumnya, mathaluhum kamathali. Binurihim wa tarakahum. Wa tarakahum fi, mim sukun bertemu dengan fa juga baca dengan jelas, sama dengan ini. Him wa hum fi, ini dua-duanya dibaca dengan jelas. Wa tarakahum fi dzulumatillah. Fi di sini 2 harokat. Fathah berdiri 2 harokat. Fi dzulumatillah. Perhatikan di sini fi dzulumatin, fi dzulumatin, tulisannya tin, tapi karena bertemu dengan la maka kita masukkan kasrotain ataupun tanwinnya ini kepada huruf lam. Fi dzulumatillah. Jadi bukan tin lagi, bukan tinla, bukan langsung, tapi tilla. Yang kedua yang perlu ditekankan, yang perlu ditegaskan, jangan ada dengung. Apa maksudnya dengung? Contoh, fi dzulumatillah, itu kan ada dengungannya. Jangan, langsung saja. Fi dzulumatillah yubsirun. Yubsirun huruf ba-nya harus dipantulkan. Yub seperti itu. Jangan sekedar yubsi gak ada itu. Yubsirun, panjangnya run kita panjangkan 6 harokat. Yubsirun. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Summum bukmun umyun. Perhatikan. Summum di sini ada mim bertasydid. Mim bertasydid ini harus kita, sebagaimana yang sebelumnya di sini ada falamma, ini kita dengungkan 2 harokat. Falamma didengungkan dulu. Sama seperti yang kita baca sekarang, summun mim bertasydid. Jadi 28 huruf hijaiyah yang bertasydid hanya 2 yang dibaca dengung, yaitu huruf nun dan huruf mim. Summum bukmun. Jadi summum di sini ada tanwin bertemu dengan ba, maka summun yang asalnya kita membaca summun, mun sekarang bertemu dengan ba, maka ada hukum baru. Hukum barunya kita membacanya dengan summum bukmun. Jadi mun ya, mun kita baca mum. Nah, jadi nunnya dibaca mim ya. Summum bukmun ya. Summum mum dibaca mum. Di sini ada mim kecil ini. Jadi summum bukmun umyun. Perhatikan di sini bukmun huruf kaf sama dengan yang huruf ta yang tadi. Adoat yang tadi, afi adoat ma haulahu itu. Yang ini dzulumatil juga sama, ada letupan nafas sedikit ya. Bukmun, jangan sekedar bukmun, tapi bukmun. Summum bukmun umyun. Jadi bukmun, mun bertemu dengan ain maka kita baca dengan jelas. Ya, kalau ini dibaca ada terbalik ya, ada. Jadi nunnya summun menjadi summum, ada ikhfa'nya sedikit, ada samarnya sedikit. Summum bukmun umyun. Bukmun di sini ada bukmun bertemu dengan ain dibaca dengan jelas. Bukmun umyun, ada mim sukun bertemu dengan ya dibaca dengan jelas. Ini ada unsur samarnya, kemudian ini dibaca dengan jelas. Bukmun umyun, mim sukun bertemu ya dibaca dengan jelas. Umyun fahum. Nah, seperti itu. Jadi kan bagaimana kita membaca sebenarnya.
Ya ini bukan samar 100% jadi, tapi ada samarnya ini ya. Setahu saya ini tetap ada samarnya. Sumum, jadi sum dengung 100%. Mumbu ini ada samarnya ya, ada samarnya. Kalau ada samarnya berarti tetap ada dengungnya karena mim di sini. Bukmun di mun ka'ain ini dibaca dengan jelas. Mim kaya dibaca dengan jelas. Kemudian yung fahum baru dibaca dengan samar. Nah, sebenarnya begitulah cara membaca Al-Quran itu. Kapan dibaca dengan dengung, jelas, samar, dan seterusnya. Sekali lagi, karena ini agak banyak hukumnya ini ya. Summum bukmun yung fahum. Nah ini jelas. Yun, kemudian ini samar. Ke yu ini jelas. Yu itu jelas. Yun ke fa baru samar. Yung fahum. Nah seperti itu. Yung fahum la. Hum la ini jelas. Fahum la. Nah seperti itu. Fahum la yarji'un. Yarji'un panjangnya un sama dengan run. Yubsirun ini 6 harokat. Au kasayyibim minas sama. Berhenti sebentar. Au kasayyibim di sini perhatikan di sini au kasayyibin. Bin di sini ada kasrotain atau tanwin, di sini bertemu dengan mim. Maka yang awalnya kita baca au kasoyibin bin, kita bacanya sekarang karena bertemu dengan mim au kasoyibim mi. Jadi dimasukkan tanwinnya kepada huruf mim sehingga terbacanya bimmi. Bimmi disertai dengungannya itu wajib. Dengungannya sekali lagi wajib. Jadi kalau sekadar baca au kasoyibim min, nah au kasayyibim minas, nah itu kan nggak ada dengungnya, harus ada dengung. Au kasayyibim minas sama. Au kasayyibim minas sama fihi dzulumat. Perhatikan di sini yang perlu dijelaskan adalah minas sama di sini. Yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ketika harokat bendera berada di dalam satu kesatuan kata, dalam satu kata, maka tidak boleh dipisah. Sehingga ini wajib dibacanya 5 harokat. Minas sama'i fihi dzulumat. Fi 2 harokat, haknya jangan dipanjangkan. Kebanyakan orang yang tidak lancar baca Quran itu karena memanjangkan yang pendek, memendekkan yang panjang. Contoh fihi dzulumat. Nah itu kan fihi dzulumat karena berpisah kemudian dibaca panjang. Contoh lagi nih. Minas sama'i fihi. Nah itu kan nggak ada tanda panjang di sini. Ada i nggak ada tanda panjang. Haknya nggak ada tanda panjang. Maka jangan dibaca panjang. Jadi pendek baca pendek, panjang baca panjang. Nggak bisa kita baca Quran seperti teks bahasa Indonesia, nggak bisa. Teks bahasa Indonesia atau Inggris nggak apa-apa panjang pendeknya salah. Memang nggak ada aturan panjang pendek sehingga tidak disebut salah. Tapi kalau bahasa Arab kan Al-Quran apalagi gitu. Panjang pendek ini wajib. Fihi dzulumat. Di sini ada harokat terbalik ya, fathah terbalik. Kalau berhenti di dzulumat ya di sini huruf taknya ini dzulumat. Jangan sampai lupa ada letupan nafas sedikit saja. Dzulumatu wa ra'du wa barq. Nah, di sini ada dzulumatun. Tun di sini kita baca dzulumatun. Ternyata bertemunya dengan huruf wawu, maka posisinya sama dengan yang kasrotain bertemu mim ini. Bagaimana? Dimasukkan tanwin domatainnya kepada huruf wawu disertai dengungan. Contoh dzulumatu wa ra'd. Tuwa.
Jadi ada dengungannya. Jangan sekedar zulumatu wa, itu kan nggak ada dengungan. Zulumatu wa ra'du wa barq. Tanwin yang domatain ini bertemu wawu lagi, ya dibaca lagi itu dengungannya, masukkan lagi plus dengungan. Wa ra'du wa barq. Perhatikan huruf qaf. Huruf terakhir dari kata barkun di sini adalah huruf qaf. Karena qafnya ini kita bacanya waqaf atau berhenti, maka dia terbacanya adalah pantulannya saja. Cara membacanya wabarqa, wabarqa, wara'du wabarqa. Jadi jangan sekedar wabar. Qafnya mana? Kok nggak terbaca lah? Qafnya kan nggak ada harokatnya. Enggak, tetap wajib dibaca karena dia punya hak untuk diucapkan. Wara'du wabarqa. Ada terakhirnya itu pantulannya qaf itu ada. Kecuali kita ya, kalau tidak ingin memantulkan huruf qaf, gabungkan tanwinnya qaf kepada huruf berikutnya. Huruf apa? Huruf ya. Maka kedudukannya sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Ra'du masuk dengan dengung. Wabar, contoh, wabarqu yaj'alun. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita tidak waqaf, tidak berhenti, maka ada hukum baru. Berhenti hukum kolkolah ya dipantulkan. Kalau digabungkan ada hukum dimasukkan kepada huruf berikutnya. Wabarqu yaj'alun. Nah, terserah kita. Karena di sini ada huruf jim kecil, kita boleh berhenti, kita boleh sambung. Baik, kita praktek yang berhenti ya. Jadi kita nyambung dari sini. Yaj'aluna asabi'ahum. Ada jim sukun. Ini harus kita baca dengan pantulan. Yaj'aluna, yaj'aluna. Jadi jangan sekedar yaj'aluna, yaj'aluna. Jadi kita bukan baca teks bahasa Indonesia. Kalau baca teks bahasa Indonesia, ini huruf J misalkan, nggak ada pantulannya, betul. Tapi kita baca bahasa Arab, kita baca huruf hijaiyah. Ini dalam Al-Quran harus dipantulkan. Yaj'aluna asabi'ahum. Mim ini ada shad, kita baca 2 harokat. Mim sukun bertemu apa? Huruf fa. Emang kenapa kita masih bertanya dulu? Ya karena kalau mim sukun bertemu selain mim dan ba, maka terbacanya dengan jelas. Karena bertemu huruf fa dibaca dengan jelas. Asabi'ahum fi baca dengan 2 harokat saja. Dan ini ada harokat bendera. Nah, bagi video yang disimak sebelum-sebelumnya dikatakan bahwa harokat bendera berfungsi kalau kita menyambungkan panjangnya dari kata itu dengan huruf hamzah berikutnya. Kalau tidak, maka dibacanya 2 harokat. Asabi'ahum fi 2 harokat. Kalau digabungkan asabi'ahum fi adanihim. A 2 harokat, za 2 harokat. Ya, jadi adanihim, jangan dibaca adanihim. Nah, jadi perhatikan ini panjangnya itu. Adanihim minas sawa'iq. Perhatikan di sini mim sukun. Nah, ini yang barusan kita bahas ya. Mim sukun ditanya, bertemu apa? Bertemu fa, maka dibaca dengan jelas. Kalau yang ini mim sukun bertemu apa? Bertemu mim. Nah, ini sudah tidak dibaca dengan jelas. Tapi dibaca, dimasukkannya mim pertama kepada mim yang kedua, sehingga terbacanya wajib dengung. Sekali lagi wajib dengung. Apa maksudnya dengung? Ya jangan baca dengan jelas. Jadi intinya baca Quran tuh, kalau dengung jangan jelas, kalau jelas jangan dengung. Seperti itu kan. Adhanihim min, perhatikan him, kemudian dengungannya 100%, masukkan didengungkan 100%. Adhanihim minas sawa'iq. Wanya kita baca 2 harokat, kemudian huruf qafnya ini kan kita berhenti ya barusan. Walaupun di sini tidak ada wakaf karena kita mungkin dalam pembelajaran ataupun gak kuat nafas, gak apa-apa berhenti di
as-sawa'iq. Dengan catatan huruf qafnya, karena kita berhenti di sini di huruf qafnya kita pantulkan. Jangan sekedar as-sawa'iq, as-sawa'iq, kan nggak ada pantulan. Dipantulkan as-sawa'iq. Nah, seperti itu. Karena kita berhenti. Kalau kita gabungkan nggak ada pantulannya. Contoh, minas sawa'iqi hadzarul maut. Jadi al-maut di sini kita bacanya panjang 6 harokat. Hadzarul maut. Huruf taknya ada letupan nafas sedikit. Hadzarul maut. Nah, seperti itu. Ada tanda qaf lam, ya, sebaiknya berhenti. Tapi digabungkan nggak apa-apa. Cuman kita praktek yang berhentinya saja. Kita lanjutkan potongan yang terakhir sekarang. Wallahu muhitum bil kafirin. Nah, di sini wallahu 2 harokat, kemudian muhitun. Perhatikan muhitun di sini tanwin, muhitun bacanya muhitun. Nah, ternyata bertemu dengan apa? Dengan huruf ba. Ya, dengan huruf ba, maka kita harus mengganti tanwinnya ini kepada mim. Muhitum yang awalnya terbacanya muhitun, ya, tun, sekarang menjadi tum, seperti itu. Muhitum bil kafirin. Ada unsur samarnya, ya. Tapi ini tidak murni samar karena memang ini bukan ikhfa, ya. Ini hanya penggantian, namanya iklab. Muhitum bil kafirin. Kafirin untuk rinnya kita panjangkan 6 harokat. Baik pemirsa ngaji Quran yang dimuliakan Allah, sebelum kita tutup mari kita praktek, karena ini untuk pemantapan. Ini wajib yang sebenarnya yang terakhir. Maka pemirsa yang menyimak video ini silakan simak video-video sebelumnya dan simaklah sampai tuntas, karena di ujung video ada prakteknya. Penting antara teori dan praktek. Mari kita baca sama-sama, diikuti bacaan berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Aw kasayyibim minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut wallahu muhitum bil kafirin. Shadaqallahul azim. Demikian pemirsa ngaji Quran yang dimuliakan Allah, tetap semangat belajar Al-Quran
dan semoga kita diberi istiqomah baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan untuk bisa melanjutkan pembelajaran Al-Quran ini sampai 30 juz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.